Di sebuah rumah, terdapat ibu yang sedang berada di dapur akan membuatkan susu untuk anaknya yang bernama Nandia. Dan setelah itu, susu yang dibuat pun jadi. Dan setelah diamati, ternyata di dalam susu tersebut terdapat partikel-partikel yang bergerak secara bebas. Setelah susu jadi, ibu itu pun memanggil anaknya yang bernama Nandia untuk ke dapur. Kemudian, Nandia pun ke dapur. Nan, ini susunya, diminum ya biar sehat. Aha, aku tahu caranya biar susunya lebih enak. Kemarin kan aku dikasih jeruk sama kakek. Kalau dicampur pasti lebih enak deh. Ibu, lihat susu ini deh. Di susu ini seperti ada gumpalan, Bu. Memang kamu beri tambahan apa tadi? Tadi susunya aku beri jeruk. Oh alah, pantas saja. Hal tersebut terjadi peristiwa emulsi. Maka dari itu ada gumpalan dalam campuran susu itu. Emulsi itu apa, Bu? Macam-macam emulsi ada dua, yaitu emulsi padat dan emulsi cair. Emulsi padat, fase pendispersinya padat, contohnya mentega, keju, mutiara. Emulsi cair, fase pendispersinya cair, contohnya yaitu susu, es krim, santan, mayones. Emulsi adalah campuran dari dua atau lebih jenis cairan di mana satu adalah seperti tetesan, ukuran kecil atau bahkan ultramakroskopis yang didistribusikan satu sama lain. Emulsi biasanya dibentuk dari komponen cair baik dalam bentuk alami atau lebih sering menggunakan mekanisme seperti agitasi yang disediakan bahwa cairan campuran ini tidak memiliki jenis kelarutan timbal balik. Beberapa emulsi umum adalah susu, di mana dispersi molekul lemak atau tetesan dalam larutan berair. Jadi ternyata penggumpalan susu karena jeruk nipis merupakan contoh koagulasi. Dimisalkan ada suatu partikel yang mengandung muatan negatif, kemudian dinetralkan dengan Na+ yang mengandung muatan positif, sehingga suatu partikel akan bersifat netral. Keadaan netral dari suatu partikel tersebut kemudian akan bergabung dan membentuk suatu koagulasi. Jadi, koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan karena mengandung zat koagulan. Seperti yang kamu lakukan, air jeruk merupakan suatu koloid ketika ditambahkan pada susu, maka partikel koloid pada susu menyerap ion yang berasal dari jeruk. Oleh karena itu, terjadilah koagulasi. Wah, ternyata kehidupan sehari-hari berhubungan dengan koloid ya. Nandia, ayo kita keluar untuk membeli makan malam. Ayo Pak, mau. Ibu, kita mau keluar dulu ya. Ternyata jalanan sedang berkabut ya Pak. Iya Nandia, ini ayah nyalakan lampu mobilnya ya, supaya jalanan terlihat jelas kembali. Wah, kira-kira dari sorot lampu mobil berhubungan dengan ilmu kimia juga nggak ya? Kok bisa gitu ya? Pak, kenapa sorot lampu mobil kalau malam dan berkabut seperti itu ya? Oh, itu karena terjadi penghamburan cahaya oleh partikel koloid, Nan. Maksudnya gimana, Pak? Kabut merupakan salah satu jenis koloid. Nah, ketika disoroti dengan cahaya dari kendaraan, maka akan terlihat tidak jernih karena partikel koloid pada kabut menghamburkan cahaya. Itulah yang dinamakan efek Tyndall. Hah? Efek Tyndall? Aduh, gimana Pak? Nandia masih bingung nih. Iya, betul, efek Tyndall. Coba kamu perhatikan lampu mobil di depan. Ketika lampu tersebut menyinari atau melewati jalan yang berkabut,
maka terjadi penghamburan cahaya. Buktinya adalah ketika lampu tersebut mengenai jalanan, maka cahaya yang mengenai jalan lebih lebar daripada sumber cahaya itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa ternyata koloid atau dalam hal itu kabut dapat menghamburkan cahaya. Koloid dapat menghamburkan cahaya karena partikel koloid dapat saling bertabrakan yang membuat lintasan cahaya yang masuk membentuk gerakan zigzag sehingga partikel koloid menghamburkan cahaya. Ketika ada berkas cahaya yang melewati suatu koloid, maka partikel koloid yang saling bertabrakan dapat membuat lintasan cahaya menjadi bergerak zigzag. Hal itulah yang membuat koloid bersifat efek Tyndall. Efek Tyndall sendiri itu adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Apabila seberkas cahaya misalnya dari lampu senter dilewatkan pada 3 gelas yang masing-masing berisi suatu dispersi, koloid dan larutan, maka jika dilihat secara tegak lurus dari arah datangnya cahaya, akan jelas terlihat bahwa cahaya yang melewati dispersi dan koloid mengalami peristiwa penghamburan dan pemantulan. Jadi sifat koloid ada 2 ya Pak, Bu? Tidak Nandia, sifat koloid tidak hanya 2 saja. Ada beberapa sifat koloid lain seperti gerak Brown dan adsorpsi. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Gerakan ini dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya tumbukan antara partikel-partikel pendispersi terhadap partikel-partikel set terdispersi, sehingga partikel-partikel set terdispersi akan terlontar. Adsorpsi itu adalah peristiwa penyerapan spesi yang dimana muatan listrik atau ion dan molekul netral oleh permukaan partikel koloid. Peristiwa ini terjadi karena adanya gaya tarik molekul, atom, atau ion pada permukaan adsorben atau koloid. Nah, kemampuan menarik atau menyerap ini disebabkan juga karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Sehingga jika ada partikel atau spesi yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Spesi yang diserap disebut fase terserap, sedangkan spesi yang menyerap disebut adsorben. Jika partikel koloid yang awalnya netral mengabsorpsi ion yang bermuatan positif atau kation, maka koloid tersebut akan menjadi bermuatan positif juga. Begitupun juga sebaliknya. Adanya peristiwa ini menyebabkan partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Jadi, sifat koloid yang dibahas pada kali ini ada koagulasi, efek Tyndall, gerak Brown, dan adsorpsi.